melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Praktek uji kinerja ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Manggis, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Berikut video uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, jangan lupa untuk tetap belajar ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi. Bu Guru izin share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang masuk paling awal adalah Mas Adil. Silakan Mas Adil untuk memimpin doa temannya. Silakan Mas. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mas Adil sudah memimpin temannya. Semoga pembelajaran pada pagi ini akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Jangan lupa ketikkan selamat pagi pada WA grup beserta namanya untuk menandai presensi kalian pada pagi hari ini. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, duduk yang rapi. Apakah kalian pagi ini sudah siap untuk belajar? Sudah sarapan? Ya, kita persiapkan dulu alat yang akan kita gunakan. Untuk kegiatan literasinya, silahkan kalian baca terlebih dahulu buku siswa tema 4. Pernahkah kalian itu pergi ke kota? Pernah. Nah, di Wonosobo itu banyak sekali gambar-gambar yang dipasang di pinggir-pinggir jalan besar ya. Gambar itu namanya gambar reklame. Ya, gambar reklame apa saja kah yang pernah kalian lihat? Iklan makan. Oh, iklan makanan. Ya, apalagi? Iklan sampo. Oh, iklan sampo. Iya, banyak sekali ya. Itu gambar reklame yang dipasang di pinggir-pinggir jalan besar. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kedua. Kompetensi dasarnya itu yang pertama memahami reklame. Yang kedua membuat reklame. Kemudian titik 3 menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi ini
yaitu setelah kegiatan mencermati gambar reklame, peserta didik akan dapat menganalisis ciri-ciri dan jenis reklame berdasarkan reklame yang disajikan. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati gambar, peserta didik dapat mengklasifikasikan reklame berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat reklame berdasarkan permasalahan yang diberikan. Nanti kalian akan latihan membuat reklame. Terakhir, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat membuat reklame dengan tema keberagaman ekonomi dengan benar. Kegiatan yang akan dilakukan pada pagi ini yaitu yang pertama mencermati gambar, kemudian mengamati penayangan video, yang ketiga akan berdiskusi kelompok, dan yang terakhir adalah mengerjakan latihan soal evaluasi. Nah, sekarang apa itu reklame? Ayo kita belajar tentang berbagai macam reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, dan memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa ke masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame: poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase. Nah teman-teman, itu tadi mengenai reklame. Sampai jumpa. Reklame berasal dari bahasa Latin, yaitu re dan clamare. Re artinya berulang-ulang dan clamare artinya berteriak atau ajakan. Jadi menurut bahasa, reklame adalah berteriak atau mengajak berulang-ulang. Perhatikan gambar reklame berikut. Dari gambar tadi, coba kalian analisis ciri-ciri reklame dan jenisnya apa. Sudah? Kalau sudah, coba kalian presentasikan ciri-ciri dari reklame menurut kalian. Siapa yang akan mewakili teman-temannya untuk membacakan ciri-ciri reklame menurut kalian? Ciri-ciri reklame. 1. Jelas dipahami. 2. Menarik, colok. 3. Jujur. 4. Dilakukan berulang-ulang. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Iya. Yo, siapa lagi yang mau mempresentasikan? Tadi Mbak Valen sepertinya mau membacakan. Silakan Mbak Valen. Ciri-ciri reklame. Teks 1, teks yang mudah dimengerti. 2, bahasa yang baik. 3, gambar ilustrasi yang menarik. 4, bentuk huruf yang sesuai. 5, tata letak tulisan dan gambar terlihat rapi.
6. Terdapat slogan di dalamnya. Iya, bagus sekali. Yuk kita beri tepuk tangan kembali. Iya, bagus sekali. Kalian sudah bisa mencari atau menganalisis ciri-ciri dari reklame. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya. Ciri-ciri reklame itu yang pertama berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Terus yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Apa itu slogan? Slogan adalah kalimat yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu hal. Dan yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang terakhir, tata letak tulisan dan gambar itu terlihat rapi. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis reklame. Menurut sifat dan tujuannya, reklame itu dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Sedangkan menurut medianya itu dibagi menjadi tiga, yaitu reklame audio, reklame visual, kemudian yang ketiga adalah reklame audiovisual. Yo, sampai di sini adakah yang mau bertanya atau belum jelas? Kalau Sudah. kita lanjutkan ya. Perhatikan reklame berikut. Ini ada gambar reklame. Silahkan buat 3 pertanyaan berdasarkan gambar reklame tersebut. Masih ingat kata tanya itu apa saja? Adik Simba. Iya, adik Simba itu apa saja, Mbak? Apa? Betul? Terus? Kapan? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Sudah ya? Siapa yang mau membacakan? Silakan Mbak Galuh atau siapa yang lain gantian. Di mana pabrik pembuatan donat? Ya, bagus. 1, yang kedua. Apa saja bahan digunakan untuk Iya, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat donat? Terus yang ketiga. Baru 2 Mas. bagaimana proses pembuatan donat? Iya, bagus sekali. Yuk kita beri tepuk tangan atas keberaniannya. Iya, bagus sekali. Ternyata kalian sudah pandai dalam membuat kalimat tanya. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang anggotanya 6 sampai 7 siswa. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang anggotanya 6 sampai 7 siswa. Sudah? Guru mau tanya. Iya, boleh. Silakan Mbak Febri. Mbak Vio nggak mau kelompokan. Lah kenapa? Nggak tahu malah pulang guru. Nanti ikut kelompokan, Mbak.
Bukan tidak mau, tapi sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Yang penting ketika pembelajaran berlangsung mengikuti ya. Terus Iya. nanti kalau ada tugas yang memang harus dikerjakan secara kelompok, itu ikut serta. Oke? Oke. Ya, bagus. Begitu. Nah, selanjutnya, Bu Guru lanjutkan ya. Perhatikan reklame berikut. Yang pertama ada reklame KFC. Terus ada Indomie. Iklan rokok. Terus minuman. Dan ini. Sekarang diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Menurut pendapat kalian itu iklan tadi itu sudah dapat dikategorikan sebagai reklame yang baik apa belum? Berikan juga alasannya, didiskusikan dengan anggota kelompok kalian. Hasil dari diskusinya itu dapat digunakan untuk mengisi LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Nah, untuk memantau kegiatan kalian berdiskusi, tolong nyalakan kameranya. Nah, sudah selesai kan berdiskusinya? Nah, kalau sudah, coba presentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Dari tadi yang belum ada suaranya itu dari kelompok ngebrak. Ayo, siapa yang mau membacakan hasil dari diskusi kelompok Mas Zaka atau kelompok ngebrak? Siapa ya? Silakan. Saya, Bu. Iya, Mas Adil ya. Reklame KFC, pendapat dan alasan sudah baik karena gambarnya menarik. Dua, rokok belum baik karena akan merusak paru-paru kita. Ya, selanjutnya. Reklame Indomie. Sudah baik karena iklannya menarik. Lanjut. Apa? Floridina. Sudah baik karena slogannya singkat, padat, dan jelas. Ya, dan yang terakhir. Apa sih? Iklan layanan masyarakat. Sudah baik karena iklannya penting bagi kita. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, dari hasil kelompok ngebrak. Adakah yang tidak setuju dengan pendapat dari kelompok ngebrak? Ya, silahkan Mbak Dwi. Reklame KFC, pendapat dan alasan sudah baik karena menarik perhatian, ada nomor jika mau pesan dan ada gambar makanan dan minumannya. 2. Rokok, belum baik karena kurang menarik perhatian orang dan tidak ada contoh gambar barang yang dipromosikan. 3. Indomie, belum baik karena teks atau slogan yang tidak mudah dimengerti, gambar ilustrasi yang kurang menarik. Floridina, sudah baik karena teks atau slogan yang mudah dimengerti, bahasa yang baik dan menarik dengan bentuk huruf yang sesuai, gambar ilustrasi yang menarik. 5. Demam berdarah, sudah baik karena mencangkupi unsur-unsur reklame yang baik. Iya, bagus sekali Mbak Dwi. Yuk kita beri aplaus dulu.
sudah mengklasifikasikan reklame tersebut dengan alasannya. Bagus. Dari pengertian, ciri-ciri, dan jenis reklame, apa ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Bagus sekali. Nah, agar kita tidak bosan ketika pembelajaran dan Bu Guru akan tahu kalian masih semangat apa tidak. Ayo kita lakukan breaking terlebih dahulu agar menarik. Kita sambil bernyanyi lagunya lagu Lihat Kebunku ya. Tangan kanan itu berfungsi sebagai kelinci. Tangan kiri sebagai pemburu. Ada yang salah? Si bersemangat ternyata. Hebat kalian. Ya, selanjutnya. Ayo kita cermati kembali tayangan video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Di pagi hari, kegiatan mereka tentu sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendarai angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani, orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, Nah, video tadi itu menceritakan tentang keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Nah, penduduk Indonesia ini kan sangat beragam ya, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan daerah. Mereka itu tinggal di daerah yang berbeda-beda. Ada yang di daerah kota, ada yang di desa, ada di pegunungan, ataupun di daerah pantai. Maka kehidupan ekonomi mereka pun akan berbeda-beda. Sekarang coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Nah, setelah itu kalian analisislah keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kalian. Kalau sudah, jawaban kalian itu dapat digunakan untuk mengisi lembar kerja yang kedua yang juga sudah Bu Guru bagikan. Nah, kalau sudah, diskusikan kembali dengan kelompoknya. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Caranya itu bagaimana agar tidak terjadi perselisihan gitu. Sekarang presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Siapa
yang akan mewakili membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Iya, Mas Habib, silahkan. Oh, Mbak Febri. Silahkan Mbak Febri, kelompoknya Mbak Febri akan membacakan hasil diskusinya. Yang lain tolong diperhatikan. Kemudian ekonomi yang ada di lingkup sekitar. 1. Perdagangan, 2. Perkebunan, 3. Pertanian, 4. Peternakan, 5. Pertanian. Ya, terus bagaimana cara menghargainya, Mbak? Dengan tidak mengejek-ngejek dengan mereka, tetap bersaing dengan sehat, tetap mendukung satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Ya, ada lagi Mbak Febri? Tidak ada, udah. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Yang dapat kita lakukan untuk menghadapi berbagai keberagamannya ekonomi yang ada di lingkungan sekitar itu diantaranya dengan menghargai, menghargai pekerjaan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh mengejek. Kalau kita kebetulan diberikan ekonomi yang berlebih, tidak boleh sombong. Nah, kalau kita ekonominya itu masih di bawah atau kurang, itu tetap semangat, harus tetap semangat dalam mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetap semangat dan percaya diri. Seperti itu ya. Jelas? Apa ada yang mau bertanya? Tidak, Bu Guru lanjutkan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah Bu Guru berikan, kerjakanlah latihan soal evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan secara mandiri. Nah, dari latihan tadi, siapa yang mendapat nilai sempurna 100? Siapa? Tunjuk tangan. Iya, tuh Mbak Tui, Mas Habib, Mbak Febri. Wah, ternyata kalian sudah paham ya. Nah, untuk pekerjaan rumah kalian, silahkan kalian buat reklame dengan tema keberagaman ekonomi. Ini dilakukan secara mandiri. Ya, dibuat sendiri semenarik mungkin. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Tunjuk tangan, siapa? Nggih, Mbak Febri, silakan. Mengetahui reklame. Mengetahui reklame, bagus. Mengetahui ciri-ciri reklame. Ya. Ciri-ciri reklame apa saja tadi? Salah satunya adalah terdapat slogan. Akan tahu juga berbagai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Terus kita juga mengetahui bagaimana cara kita menghargai
keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi perselisihan. Nah, untuk kegiatan refleksi, mari kita nilai diri kita sendiri. Apakah aku sudah belajar dengan baik hari ini? Apakah aku sudah memahami materi pelajaran hari ini? Sudah. Kalau ada yang belum baik, silahkan untuk pembelajaran selanjutnya diperbaiki. Nah, untuk kegiatan remedi dan pengayaan, kegiatan remedi itu akan dilakukan jika kalian mendapatkan nilai kurang dari KKM. Sedangkan untuk pengayaannya itu diberikan bagi siswa yang sudah mendapat nilai di atas KKM. Untuk materi yang akan datang, silakan kalian pelajari terlebih dahulu tema 4. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. M yang pertama itu mencuci tangan, kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk tetap semangat ya dalam belajar, meskipun kondisinya masih belum sepenuhnya normal. Sebelum Bu Guru tutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, Mas Habib, silahkan Mas Habib. Teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pagi sampai siang hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu Guru akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.